1 kali, 4 peristiwa saya ingat. Saya baru masuk PDI Perjuangan. Satu saat saya ikut baru masuk tapi diminta untuk menjadi pengajar dan training orang-orang PDI Perjuangan di Bali. Tapi waktu itu dibuka oleh Ibu Mega, saya menjadi salah satu pengajarnya. Padahal saya belum ikut pelatihan, tapi saya langsung disuruh bicara soal gerakan lah, sejarah demokrasi. Ada pembukaan pernyataan Bu Mega dalam waktu pembukaan. Padahal saya di tengah-tengah tuh. Dan Ibu Mega waktu itu kan barusan jadi oposisi partainya. Ibu Mega ngomong kayak gini. Di tengah pidato, tuh Budiman Sujatmiko sudah masuk PDI Perjuangan. Waktu acara ada di Bali, di Denpasar, ratusan orang. Dia akan membawa kita kembali ke rakyat. Setelah ditangkap gitu Mas Budiman, itu kan kayaknya sempat komunikasi lagi dengan Bu Mega atau enggak? Bukan ditangkap, saat kami dalam pelarian. Saat dalam pelarian. Sebelum ditangkap. Sebelum ditangkap, oke. Antara 27 Juli sampai 11 Agustus kan kita nyebar nih, lari, ada yang lari ke desa, ada yang lari ke mana-mana. Karena kita dikejar semua di jaringan kami di seluruh Indonesia, dan satu saat kita dengan lewat kurir kami, kurir surat. Yeah. Nah, saya menitipkan surat. Kan Bu Mega kan direpresi. Orang-orang PDI yang pro Mega direpresi, ditangkepin sehingga mudah kegiatan. Tapi saya melihat bahwa itu adalah momentum perlawanan. Ya. Bahwa setelah perlawanan tanggal 27 Juli ini pasti akan lahir perlawanan-perlawanan lain untuk demokrasi. Yang berpuncak pergerakan mahasiswa tahun 98, jatuh Orde Baru. Nah, antara 96-98 ini saya ada banyak perlawanan itu. Nah, saat kami sedang lari itu, saya sempat menitipkan surat kepada Bu Mega. Pada Bu Mega untuk saya titipkan lewat Pak Sabam Sirait almarhum. Bukan Pak Sabam ya, saya bilang, Bung, tolong titipkan ini lewat Pak Sabam Sirait, tolong sampaikan ke Bu Mega. Inti suratnya sebenarnya adalah menyemangati Bu Mega. Kira-kira Orde Baru pasti tidak akan berani menyentuh Bu Mega. Kalau kami pasti akan tertangkap. Kami pasti dikejar-kejar, nggak mungkin muncul. Cepat atau lambat kami akan tertangkap. Nah, sementara Ibu Mega dengan kekuatannya masih ada di luar, masih memungkinkan untuk melanjutkan perlawanan ini supaya tidak berhenti. Ya, kira-kira menyemangati itu sambil mencari inspirasi dari perjuangan demokrasi di Myanmar, ya, dari tokoh Aung San Suu Kyi, dari Filipina, dari Cory Aquino yang melakukan gerakan demokrasi melawan diktator Ferdinand Marcos di Filipina, ya, yang suaminya dibunuh. Nah, saya menempatkan Ibu Mega sejajar dengan Corazon Aquino di Filipina dan Aung San Suu Kyi di Myanmar. Jadi kira-kira, Bu, Ibu adalah perempuan yang lain yang berjuang untuk demokrasi, ya teruskan saja. Kalau saya sih pasti saya dan teman-teman cepat atau lambat akan tertangkap. Karena waktu saya dalam pelarian belum tertangkap. Dan tertangkap beneran? Akhirnya 11 Agustus tertangkap. Gitu. Oke. Waktu 96 pernah ketemu Bu Mega. Ya. Bicara soal mendukung lah. Ketemu lagi setelah tertangkap tuh kan pasti nggak pernah ketemu dong, ketika masuk penjara kan nggak mungkin bisa ketemu dengan Bu Mega kan itu kan. Nah, ini dia masalahnya, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Sampai kemudian saya bertemu Ibu Mega setelah demokratisasi, tapi itu pun tidak langsung. Saya kemudian sempat kuliah ke Inggris 2 tahun. Sempat kuliah ke Inggris. Saya kemudian nggak lagi di PRD, 2001 saya nggak di PRD, saya kemudian nggak berpartai. Saya sempat kuliah di Inggris 2 tahun. Bu Mega waktu itu jadi presiden. Saya waktu Bu Mega jadi presiden, saya malah di Inggris. Jadi selama Ibu Mega menjadi presiden, saya malah di Inggris. Ya, pulang pemilu 2004. Bu Mega kan, saya langsung pulang, langsung dukung Bu Mega dan saya masuk PDI. PDI Perjuangan. Waktu itu ya? Ya, tapi kan kemudian kalah waktu itu ya. Pilpres dan Pileg, PDI kalah. Tapi pada waktu itu saya merasa bahwa saya harus masuk sebuah partai yang secara historis dan emosional tadi sudah ada saya jelaskan. Dan kemudian saya justru bergabung dengan partai yang baru kalah pemilu. Karena apa? Karena saya anggap penting untuk menjaga demokrasi, untuk kekuatan-kekuatan tidak harus bergabung semua ke pemerintahan SBY, tetap harus ada di luar. Dan Bu Mega juga sudah bersepakat, sudah bertekad bahwa PDI Perjuangan akan ada di luar sistem. Bukan di luar sistem, maaf, di luar pemerintahan, tetapi di dalam sistem demokrasi. Dan saya pikir PDI Perjuangan memang saat itu kalah pemilu.
Tapi dia itu liganya tetap liga atas. Elit. Tetap liga elit. Saya itu kalah. Dalam pertandingan itu kalah. Dalam pertandingan final itu kalah. Ya, tapi seperti Real Madrid, mungkin dia pernah kalah dalam beberapa pertandingan. Tapi kan orang tetap menganggap Real Madrid menjadi salah satu klub bola yang keren tuh ya. Iya. Dan menurut saya, ya pada pemilu 2004 saya anggap seperti Real Madrid yang kalah dalam sebuah pertandingan final, katakanlah begitu ya. Tapi dia tetap kualitasnya tetap kuat, tetap tinggi. Sehingga kemudian ya tinggal bagaimana membuat ini suatu saat menang lagi. Sehingga saya bergabung ke PDI Perjuangan, saya dengan teman-teman aktivis mendirikan REBDEM, Relawan Perjuangan Demokrasi, untuk kita usulkan menjadi saya PDI Perjuangan dan kita bergabung dengan PDI Perjuangan. Justru pada saat PDI Perjuangan baru kalah pileg dan Bu Mega baru kalah pilpres. Kita justru rame-rame untuk memperkuat itu. Abis itu ketemu lagi nggak Mas? Ya setelah itu ya ketemu, sering ketemu. Bahkan pada waktu 2004, 2005 ada kongres di Bali. Saya oleh almarhum Pak Taufik Kimas diajak ketemu Bu Mega berbicara empat mata. Pak Taufik ngajak kan di kongresnya di hotel Ina Grand Bali Beach di Sanur. Oleh Pak Taufik, kamu ketemu Bu Mega ya? Saya antarkan ke depan pintu, kamu ngobrol empat mata dengan Ibu. Bahas apa tuh? Bahas waktu itu. Menarik Ibu Mega. Atau nggak boleh? Enggak. Bu Mega menarik bicara begini. Saya ceritakan aja ya, udah lama. Gimana? Wah, ini revolusioner. Gitu. Terima kasih Bu. Ingat soal cerita waktu itu. Iya. Tapi kan saya revolusinya untuk melawan otoriterisme. Jadi kita memang harus ke demokrasi. Ya saya terinspirasi oleh Bung Karno Bu. Bung Karno kan guru politik saya bilang gitu. Dan saya senang saya bisa bergabung dengan partai Bung Karno yang kebetulan dipimpin oleh putri beliau. Menarik sekali ketika beliau mengatakan, Bud, PDI Perjuangan adalah partai orang kebanyakan. Banyak pendukungnya di desa-desa, banyak pendukungnya orang-orang miskin di kota-kota. Cara berpikir mereka kebanyakan ya tidak terlalu canggih. Biasa. Pikir rakyat biasa. Tapi mereka tuh punya energi yang bisa membuat perubahan luar biasa di Indonesia. Oh, saya sepakat Bu. Karena kebetulan keluarga saya juga PDI dan mbah-mbah saya dulu juga PNI. Saya tahu tentang Marahain dan memang orang-orang Marahain ya orang yang berpikirnya biasa tapi ketika sudah bersikap bisa melakukan perubahan-perubahan luar biasa untuk negeri ini Bu. Karena itu saya masuk jadi itu PDI. Awal itu ngobrol saya tidak melihat beliau sebagai ketua umum tapi ya seperti kakak atau adik, ibu atau anak senior dengan junior sebagai orang yang pernah merasa dididik oleh Bung Karno. Kalau tentu beliau dididik oleh Bung Karno langsung ya. Sebagai ayahnya. Saya merasa sebagai murid Bung Karno dididik oleh bacaan-bacaan dan tulisan-tulisan beliau. Jadi saya anggap pertemuan itu adalah pertemuan antara dua murid Bung Karno. Saya merasa itu ya, nggak tahu Ibu Mega ya. Saya merasa karena kami baik bicara tentang Bung Karno, bicara tentang perubahan, bicara tentang nasionalisme, bicara tentang demokrasi, bicara tentang kehidupan rakyat. Jadi saya menganggap pertemuan itu pertemuan antara dua murid Bung Karno. Satu murid langsung, sekaligus anaknya. Saya murid tidak langsung, hanya lewat bacaan. Ideologis. Ya, kira-kira itulah sebenarnya. Nggak bicara jabatan, tidak bicara apapun, kita bicara sejarah. Apa yang kita alami sama-sama beberapa tahun yang lalu, peristiwa 927 Juli, Kuda Tuli. Oh, jadi Bu Mega tahu tuh Mas Budiman yang... Ya tahu, sangat tahu. Yang melawan, yang... Oh iya, sangat tahu. Dan beliau mengapresiasi itu, ya begitulah. Nggak ada hubungan, nggak ngomong partai, nggak ngomong apa. Dan Pak Taufik, silakan kamu ku antar ke pintu, aku nggak ikut, ngobrol apapun. Ya kira-kira gitu. Dan Bu Mega bicara ya evolusi PDI Perjuangan, gerakan rakyat, kemudian perubahan Indonesia itu harus dilakukan secara sistematik, itu intinya. Jangan gerusa-gerusu, secara sistematik dan harus punya kesabaran. Revolusioner. Oh, itu yang sering dibilang Bu Mega. Itu disitulah saya pertama kali Bu Mega mengatakan itu, empat mata di kamar ngobrol. Jadi gini Mas, dalam kesimpulan saya, Mas Budiman itu punya hubungan yang secara personal sudah masuk nih. Hubungan dengan Bu Mega. Kalau awal kan masih fan dengan fans. Idola gitu ya. Masih ngefans sama idola nih. Tapi bukan berarti sering ya.
bukan berarti sering ketemu ya. Oh. Tapi setiap pertemuan ya terjadi seperti itu. Oh ya, ini gini Mas. Selalu berbicara hal yang kualitatif. Oh ya, jadi gini. Seperti yang saya bilang di awal, ketemu Bu Mega tuh susah. Sangat susah gitu. Jadi ketika Mas Budiman punya akses atau punya keistimewaan untuk ketemu langsung dengan Ibu Mega itu luar biasa gitu. Dan saya akan masuk ke pertanyaan selanjutnya terkait apa sebenarnya, mungkin ada nggak cerita yang pernah dilakukan sama Bu Mega gitu ya. Dan ini luar biasa dan orang tuh mungkin banyak anak muda kayak saya nggak tahu. Karena saya kalau ngelihat Ibu Mega terus terang ya, dulu ini mau saya cerita jujur ya. Iya. Dalam bayangan saya, Ibu Mega ketika tahun 2004, ketika saya tahu soal, bukan tahu politik, melihat kontestasi Pilpres itu, ya, dan kemudian Ibu Mega kalah, yang menang adalah SBY, yang karena ganteng dan sebagainya, saya melihat Ibu Mega ya orang yang sudah kalah gitu. Orang yang ibu-ibu ikut kontestasi, kalah, udah. Saya waktu itu saya nggak hormat sama sekali sama Ibu Mega. Sampai kemudian saya merasa tahu dan akhirnya ngerti bahwa ternyata ada yang salah nih dengan pemerintahan yang waktu itu. Dan kemudian saya ngerti, ternyata yang dilakukan Bu Mega tuh bener nih selama ini gitu. Baru saya tuh mulai kebalik sweet gitu loh. Gitu. Saya berarti di kelompok yang salah selama ini. Karena dulu saya dukung Pak SBY. Oh iya. Tapi akhirnya setelah 10 tahun saya ngerti. Saya untungnya tidak pernah berada di kelompok yang salah. Mungkin pernah kalah, tapi tidak salah. Gitu. Kalah mungkin dia, tapi tidak pernah salah. Ini nyindir soal Prancis. Soal Makanya pihak mendukung Argentina pemenang. Gini. Jadi saya tuh penasaran gitu ya, karena cerita-cerita Ibu Mega itu jarang, atau mungkin saya tuh nggak punya akses ke orang-orang yang punya hubungan emosional dengan Ibu Mega. Yang saya kan ketemunya baru sama Mas Budiman gitu ya. Saya pengen teman-teman nih jarang juga ketemu sama orang PDI ya. Jarang banget, Mas. Soalnya orang tuh kadang takut mau diajak podcast sama saya. Masa takut sih? Loh, masa? Kamu sebenarnya kelakuan itu ya? Nggak apa-apa, saya juga pernah ditakuti kok. Ya, saya ini versi Mas Budiman tapi lebih digital. Tapi nggak sampai ditangkap enggak. Ya, tapi pernah di Uber pernah. Tapi saya tuh penasaran gitu. Kalau kamu pernah berpolitik nggak pernah di Uber karena kasus politik, nggak asik. Pernah? Ya pernah. Kalau nggak pernah di Uber itu nggak asik. Oh gitu? Iya, jadi selamat lah. Selamat. Jadi saya tuh penasaran kenapa apa ya cerita dari Bu Mega nih yang Mas Budiman tahu gitu ya, dan anak-anak muda nih perlu tahu gitu Mas. Yang dilakukan revolusioner bagi negeri ini atau bagi sistem demokrasi di Indonesia gitu ya. Yang kemudian itu mengubah banyak hal lah. Seperti Mas Budiman tiba-tiba datang dengan undang-undang desa gitu. Nah, ini menarik, saya mau jawab. Luar biasa sekali gitu. Saya mau jawab nih. Apa itu, Mas? Alif. Ini ada kaitannya nih. Jadi gini, ada cerita di tahun 2005. 2005. Ingat ya, waktu itu belum ada Twitter, YouTube belum ada. ini. Ya. Jadi media sosial belum ada. Facebook belum ada. Nah, Facebook belum ada. Ya. Friendster ada tapi kemudian setelah itu kan hilang. Iya, ada friends. Nah, ada beberapa peristiwa dari Bu Mega yang itu sudah disaksikan oleh puluhan, ratusan, dan ribuan orang. Tapi karena belum ada medsos ya tidak menjadi viral ya. Oh, ya apa itu? Tapi menurut saya itu personal banget dan saya tidak menyangka dan saya nggak siap. Ketika di Bali 2 kali, di Jakarta 1 kali, dan di Majalengka 1 kali. 4 peristiwa saya ingat. Saya baru masuk PDI Perjuangan. Satu saat saya ikut baru masuk tapi diminta untuk menjadi pengajar dan training orang-orang PDI Perjuangan di Bali. Tapi waktu itu dibuka oleh Ibu Mega, saya menjadi salah satu pengajarnya. Padahal saya belum ikut pelatihan, tapi saya langsung disuruh bicara soal gerakan lah, sejarah demokrasi. Ada pembukaan pernyataan Bu Mega dalam waktu pembukaan. Padahal saya di tengah-tengah tuh. Dan Ibu Mega waktu itu kan barusan jadi oposisi partainya. Ibu Mega ngomong kayak gini. Di tengah pidatonya, tuh Budiman Sujatmiko sudah masuk PDI Perjuangan. Waktu acara ada di Bali, di Denpasar, ratusan orang. Dia akan membawa kita kembali ke rakyat. Tahun berapa tuh, Mas? 2005. 2005. Barusan jadi oposisi PDI. Dia akan membawa kita kembali ke rakyat, menyatu kembali dengan rakyat. Gitu. Kemudian kedua di Bali juga, bukan di Denpasar tapi di daerah Kintamani. Juga ada pelatihan PDI Perjuangan Bali, NTB, NTT kali ini. Pun Bu Mega ngomong hal yang sama dalam pembukaannya. Budiman sudah
gabung Masuk sama kita. gitu ya. Oh. Kemudian ketiga di kantor DPP PDI Perjuangan di Lenteng Agung Jakarta. Waktu itu kami baru saja menyelesaikan kaderisasi tingkat nasional. Di situ saya baru menjadi murid. Nah, baru menjadi murid, terus ditutup oleh Bu Mega. Bu Mega bilang gini, saya kan baru kelar ikut pelatihan nih kaderisasi. Saya di tengah-tengah, nggak di depan. Bu Mega ngomong, tuh Budiman sudah lulus kader partai, sekolah partai. Dia setelah ini akan bukan cuma jadi guru, tapi maha guru. Udah 3 kali tuh. Saya baru masuk partai. Terakhir di Majalengka. Pada waktu ada peresmian kantor DPC PDI Perjuangan Majalengka di depan ribuan orang. Saya di tengah-tengah masa, di depan ribuan orang tengah-tengah masa. Jadi invisible lah, nggak kelihatan lah ya. Harusnya nggak kelihatan dong. Baru tengah-tengah masa ada ribuan, aku mau nyari Alif di mana gitu kan. Susah juga. Tapi Ibu Mega di panggung, pidato kan. Dia ada menyatakan sesuatu yang menurut saya bikin saya nervous. Tapi kemudian membuat saya berpikir. Karena yang bicara ini kan seorang ketua partai besar yang meskipun beroposisi ya. Bilang, itu Budiman sudah masuk PDI Perjuangan. Kita akan optimis. Kita akan melahirkan pemimpin-pemimpin. Di saat itu saya bicara sama teman saya, Mas Andre Parera, di sebelah saya. Wah, Bu Mega ngomong kayak gitu. Iya, kamu harus hati-hati. Ya, saya tahu, saya harus hati-hati. Ini Bu Mega nggak tahu apakah spontan atau apa, tapi menurut saya ini udah keempat kalinya Bung Andre saya bilang gitu. Saya harus bicara. Karena saya yang 3 tadi tidak pernah saya menyambut merespon Bu Mega, nggak apa, saya diemin aja. Sampai yang terakhir yang keempat ini saya kemudian setelah acara saya ngomong ke Mas Pram. Waktu itu saya jadi masih Mas Pramono. Oke. Mas, ini saya mengalami peristiwa kayak gini, tolong sampaikan ke Ibu, jangan sebut nama saya lagi. Alasannya? Di depan umum. Alasannya? Too much bagi saya. Oh. Bagi saya 4 kali. Anak baru. Anak baru. Ini kan sama, saya baru pindah sekolah. Pindah ke sebuah universitas. Sekolah lah ya. Sekolah bermutu lah ya. Anak baru dari kampung. Belum juga ngapa-ngapain. Tiba-tiba si ketua yayasan pemilik sekolah itu sudah bicara seperti itu, atau katakan kepala sekolah bicara seperti itu. Itu kan nggak asik. Sampai kemudian akhirnya saya menanggapi di Kompas. Kemudian dimuat di rubrik nama dan peristiwa di harian Kompas. Saya bilang gini, saya memang sesuatu barangkali selama ini. Saya dianggap sebagai salah satu aktivis pro demokrasi yang ikut mendorong demokratisasi. Tapi sekarang saya masuk partai besar, PDI Perjuangan. Saya harus mengenalkan diri saya. Mulai dari awal. Saya harus mengenalkan diri saya. Bukan seorang aktivis ya, yang bukan. terkenal. Saya harus mengenalkan diri saya. Karena bagaimanapun juga institusi partai lebih besar dari diri saya. Saya katakan itu dan dimuat di rubrik nama dan peristiwa di Kompas. Dimuat dan kemudian gak lama kemudian saya akan main ketemu Pak Taufik Kemas, ada Bu Mega. Tiba-tiba Pak Taufik bangun dari tempat duduk beberapa hari setelah pernyataan saya dimuat di Kompas. Kamu ngomong mengenalkan diri, Bud? Iya, Pak. Dia peluk saya, almarhum Pak Taufik. Ya, dia mengapresiasi. Nah, berarti kok berani kamu ngomong kayak gitu? Ya, bagi saya sederhana, Pak. Institusi partai lebih besar, lebih langgeng, lebih lama dari hidup saya, dan kita butuh partai yang kuat untuk membangun demokrasi di Indonesia, menjaga ideologi. Saya kan bisa mati anytime, apapun. Jadi partai enggak? Ya, partai enggak, ya. Jadi menurut saya ketika saya masuk partai sebesar PDI Perjuangan dan memberi saya tempat yang bagus, saya berapresiasi. Dan karena saya belum bisa berbuat apa-apa, ketika saya belum bisa berbuat apa-apa, wong saya baru masuk, ya yang saya bisa lakukan adalah saya mengenalkan diri saya. Tapi di lain pihak waktu saya berpikir, ketika Ibu Mega berbicara di Bali, Mbak Budiman sudah masuk PDI Perjuangan, dia akan membawa kita kembali ke rakyat. Yang pertama itu ya, di Denpasar. Itu dijelaskan sama Bu Mega kenapa alasannya itu, kenapa beliau mengatakan? Enggak, cuma ngomong gitu aja. Di tengah-tengah setelah itu enggak ada penjelasan apa. Budiman udah masuk Perjuangan dan dia akan membawa kita kembali ke rakyat. Saya berpikir,
apa ya? Bagaimana cara menerjemahkan kalimat ini supaya kalimat ini bukan sekedar omong kosongnya seorang ketua umum partai. Yang saya sebagai kadernya kan harus bertanggung jawab menerjemahkan terhadap pernyataan itu. Kan Bu Mega nggak mungkin bikin koperasi di mana-mana. Iya, Bu Mega nggak mungkin mengadvokasi tanah di mana-mana. Iya. Bu Mega nggak mungkin ikut demo buruh di mana-mana. Iya. Dia ketua umum partai. Iya. Nah saya sebagai kadernya berpikir gimana menerjemahkan kalimat bahwa Budiman sudah akan membawa PD Perjuangan ke rakyat. Di situlah saya berpikir sampai kemudian saya melakukan dengan teman saya keliling Indonesia bikin program sekali lagi karena belum ada medsos. Iya. Jadi nggak mungkin viral pada waktu itu 2005, 2006, 2007. Saya bikin program namanya Jelajah Nusantara keliling Indonesia. Ke kabupaten-kabupaten, ke kota-kota, ketemu orang PDI, ketemu kelompok petani, ke Lampung, ke Riau, ke Bali, ke NTB. Gara-gara itu ya? Gara-gara itu pernyataan Bu Mega ya? Bu Mega ngomong kaki kiri, saya harus buktikan. Saya kembali ke rakyat. Nah, sampai akhirnya ketika tahun 2008 saya diminta lewat Pak Sekjen Mas Pram untuk nyalek DPR RI dari PD Perjuangan. Saya kemudian berpikir, oke, saatnya saya harus menerjemahkan. Selain jalan-jalan, kan jalan-jalan kemana ya? Jalan-jalannya ketemu rakyat gitu ya. Tapi apa? Kan membawa kembali ke rakyat bukan sekedar saya jalan-jalan ke fisik ke rakyat. Tapi setelah jalan-jalan fisik ke rakyat, ada sesuatu yang memang saya bawa untuk saya perjuangkan. Ketika 2008, jadi 3 tahun setelah pernyataan Bu Mega tadi, 4 kali itu, 3 tahun, tahun depannya saya terjemahkan, saya keliling Indonesia ke desa-desa. Di tahun 2008 saya memutuskan karena saya dikasih kesempatan oleh partai untuk jalan, saya harus bawa suatu gagasan, satu produk untuk mempertanggungjawabkan dan menerjemahkan kalimat Bu Mega yang saya dengar tahun 2005 itu. Karena saya merasa kalau pembicaraan dia omong kosong, salah saya sebagian, saya ikut malu. Saya harus menerjemahkan. Nah disitulah gagasan Undang-Undang Desa muncul. Undang-Undang Desa itu. Saya harus menerjemahkan PDI Perjuangan Kembali Rakyat adalah dengan cara membawa Undang-Undang Desa dibawa ke DPR. Saya diskusi dengan teman-teman aktivis saya yang sudah jadi peneliti, sudah jadi dosen di UGM, teman-teman saya di aktivis di ITB yang sudah jadi peneliti, kita ngobrol. Kebanyakan teman-teman UGM sama ITB. UGM bagian demokratisasinya, bagian pendanaan desa, ITB bagian bagaimana menjaring teknologi di desa. Di situ tahun 2000 dan 2008-2009 sehingga kemudian ketika saya ditugaskan di Purwokerto di Banyumas Cilacap di sini untuk jadi caleg, ya itu terinspirasi karena menerjemahkan Budiman akan membawa PD Perjuangan kembali ke rakyat. Terjemahan saya adalah Undang-Undang Desa itu. Draft Undang-Undang Desa setelah kampanye. Setelah selesai jadi Undang-Undang Desa ini, Bu Mega tahu dong? Oh tahu. Saya kemudian lapor ke partai. Partai fraksi saya bawa draft Undang-Undang ini sebagai kampanye pemilu. Sehingga saya punya tanggung jawab untuk mewujudkan ini menjadi sebuah undang-undang. Ke fraksi ya, fraksi mendukung, dibikin tim, begitu. Bu Mega sempat komentar nggak dengan selesai gitu? Pernah dipanggil dalam beberapa DPP untuk menjelaskan Undang-Undang Desa. Saya dengan Pak Arief Wibowo, anggota Pansus dari PDI Perjuangan untuk Undang-Undang Desa, kita sama-sama terjemah. Ibu, ini Undang-Undang Desa ini. Waktu itu kantor PDI Perjuangan sudah pindah kembali ke Diponegoro. Bukan lagi di Lenteng Agung, kita terjemahkan ini pasal-pasalnya, kesempatannya seperti ini, dan ini peluang-peluang untuk kita membangun desa, membangun Indonesia dari desa. Itu presentasi saya dengan Pak Arief Wibowo di DPP. Puncaknya adalah saat Rakernas terakhir, PDI Perjuangan menempatkan pembangunan desa menjadi tema Rakernas.